Sebelumnya kita ke informasi pertama pemirsa. Aparat Reskrim Polsek Pulau Merak, Cilegon, Banten menangkap seorang muncikari prostitusi online yang tengah menjajakan seorang wanita kepada pria hidung belang di sebuah hotel. Buntut penangkapan tersebut, petugas juga mengamankan 6 wanita lain di kamar hotel yang diduga sebagai PSK. Seorang muncikari bersama 2 wanita pekerja seksual digerebek saat menunggu polisi yang menyamar jadi pelanggan di sebuah penginapan Kecamatan Pulau Merak, Cilegon, Banten. Tanpa perlawanan, ketiganya dibawa ke Polres Cilegon. Penggerebekan ini mengungkap aktivitas perdagangan manusia di kota Cilegon. Menurut seorang muncikari yang mempekerjakan 6 PSK, dirinya memberi tarif Rp1 juta untuk sekali kencan. Dari pembayaran bisnis esek-eseknya, pelaku mendapatkan keuntungan Rp200.000 untuk satu pelanggan. Menurut polisi, bisnis prostitusi online semakin marak ketika seluruh tempat hiburan malam di Kota Baja ditutup akibat pandemi. Polres Cilegon mengamankan 1 pelaku dengan inisial AT alias Sel dan 6 korban. Jadi semua sudah dewasa, bukan di bawah umur. Kemudian dalam prosesnya kami mengamankan pelaku dan barang bukti berupa uang tunai sebesar Rp1 juta, handphone, kemudian kendaraan bermotor, STNK dan kuncinya. Muncikari berinisial AT dijerat pasal 2 ayat 1 Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara. Di Jakarta, polisi mengungkap praktik prostitusi online yang memperdagangkan anak di bawah umur di sebuah apartemen di Kelapa Gading, Jakarta. Korban masih berusia 11 tahun dan berstatus sebagai pelajar sekolah dasar. Satu unit ponsel dan uang tunai Rp450.000 ini menjadi barang bukti tindak pidana perdagangan orang dengan tujuan praktek prostitusi online di Kelapa Gading, Jakarta Utara. Pelaku DF 27 tahun yang juga berperan sebagai muncikari dan merupakan pria pengangguran ini memanfaatkan media sosial untuk menjual korbannya yang berusia 11 tahun dan berstatus sebagai pelajar kelas 5 SD. Dan alhamdulillah anggota kita bisa menggagalkan perbuatan cabul terhadap anak di bawah umur ini. Sekali main Rp450.000, untuk korbannya dapat Rp300.000. Kalau ada orderan panggil. Mereka sewa per hari, harian. Sewanya berapa? Sewanya 250. Polisi masih mendalami kasus guna mencari apakah ada korban lainnya. Selanjutnya DF dijerat pasal tentang perlindungan anak dengan ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun. Pemirsa, 2 muncikari prostitusi online yang menawarkan gadis di bawah umur ditangkap di Palangkaraya, Kalimantan Tengah. Korban sengaja diberikan narkoba agar bisa melayani 5 pria hidung belang dalam satu malam. Aparat Polda Kalimantan Tengah membongkar tindak pidana perdagangan orang dengan menangkap 2 mucikari prostitusi online di kota Palangkaraya. Pria dan wanita ini diciduk bersama seorang gadis di bawah umur di sebuah wisma di Jalan Cut Nyadin. Keduanya mengaku baru 2 bulan menawarkan gadis remaja kepada pria hidung belang di aplikasi percakapan dengan tarif Rp250.000 sekali kencan. Ironisnya, gadis remaja yang dijual ke pemesan terlebih dulu diberikan narkoba agar bisa melayani hingga 5 pria dalam satu malam. Pada saat dilakukan penggerebekan oleh tim kita dari Subdit Renakta, pada saat itu baik mucikarinya beserta perempuannya saat itu baru saja selesai melaksanakan pesta sabu. Jadi pada saat penggerebekan juga ditemukan bom. Polisi menyita barang bukti uang tunai, alat kontrasepsi, pakaian korban, dan ponsel milik pelaku dan korban. Atas perbuatannya, kedua mucikari ini ditahan di Rutan Polda Kalimantan Tengah dan terancam pasal berlapis dengan ancaman hukuman di atas 10 tahun penjara.
Seorang pria diringkus aparat Satreskrim Polres Kebumen, Jawa Tengah karena terlibat praktik prostitusi online. Pelaku menawarkan tarif Rp700.000 untuk sekali kencan melalui aplikasi pencarian jodoh. Kepolisian Polres Kebumen, Jawa Tengah berhasil membongkar jaringan prostitusi online. Polisi amankan satu orang tersangka yang bertindak sebagai muncikari di sebuah hotel di kawasan Kota Kebumen. Selain muncikari, polisi juga mengamankan sejumlah barang bukti, diantaranya 2 unit handphone, alat kontrasepsi, tisu, kunci kamar hotel, dan uang tunai sebesar Rp1 juta hasil transaksi. Tersangka menawarkan wanita cantik yang biasa di-booking melalui aplikasi pencarian jodoh. Harga yang ditawarkan mulai dari Rp700.000 hingga Rp500.000 untuk sekali transaksi. Dari penawaran itu, tersangka memperoleh keuntungan 50% per transaksi. Kepada polisi, tersangka mengaku beroperasi sejak 2 bulan terakhir. Oke, perannya tersangka yaitu yang dimana tersangka ini dia menjajakan perempuan-perempuan yang menjadi rekan kerjanya atau mitra kerjanya dengan cara yang laki-laki ya, atau tersangka ini dia memberikan chat ya, disebarkan chatnya lewat aplikasi WeChat itu kepada orang-orang yang ada di kontaknya atau di broadcast ya, istilahnya di broadcast secara banyak. Nanti ada yang nyantol, ada yang berminat, pasti akan menghubungi balik. Kemudian modusnya yang kedua, untuk perempuan itu dipersiapkan di dalam sebuah kamar hotel di salah satu hotel yang di wilayah Kebumen ini. Kemudian pada saat sudah oke, nanti langsung laki-laki itu masuk ke kamar. Tersangka akan terancam hukuman penjara paling lama 6 tahun serta denda paling banyak Rp1 miliar. Diduga hendak pesta seks, 5 ABG laki-laki dan perempuan digerebek di kamar indekos di Makassar, Sulawesi Selatan. Keberadaan mereka dalam satu kamar meresahkan penghuni indekos dan masyarakat sekitar. Lima orang ABG digerebek saat berada di dalam kamar sebuah indekos di Jalan Baitur Rahman, Kelurahan Paropo, Kecamatan Panakukang, Makassar, Sulawesi Selatan. Para ABG ini diduga hendak pesta seks di kamar tersebut. Keberadaan 3 orang laki-laki dan 2 perempuan dalam satu kamar meresahkan penghuni indekos lain lantaran sejumlah laki-laki bertamu. Mereka sempat berdalih usai pesta ulang tahun temannya, namun pesta ulang tahun selesai, mereka masih menginap dalam satu kamar. Kelima muda-mudi ini diperiksa di Polsekta Panakukang. 2 wanita berusia 16 tahun, sementara 3 pria yang diamankan berusia 18 tahun. Setelah diperiksa, ternyata hanya satu kamar saja yang tersisi, dan di dalamnya terdapat ada beberapa anak ABG gabungan di situ, cowok dengan cewek. Jadi pas di sama pantai tadi buka pintu, ya memang sudah dalam keadaan ya sangat. Awalnya dia bilang katanya untuk acara pesta perkawinan, acara ulang tahun temannya. Tapi yang ulang tahun temannya itu sudah tidak ada di situ. Tinggal ini teman-temannya semua yang tinggal. Rencananya orang tua mereka akan dipanggil terkait dengan kasus yang menjerat anaknya untuk selanjutnya dibina. Pembunuhan PSK remaja di Kediri, Jawa Timur mengungkap bisnis prostitusi yang dijalankan satu keluarga. Selain mempekerjakan seorang gadis di bawah umur, suami istri muncikari juga menjual anak kandungnya yang masih berusia 15 tahun. Satuan Reserse Kriminal Polres Kediri Kota berhasil mengungkap bisnis prostitusi online yang dijalankan satu keluarga. Pengungkapan ini terkait kasus pembunuhan yang menewaskan PSK remaja MY di sebuah hotel di Kediri akhir Februari lalu. Kekasih MY, DR, yang melaporkan kematian gadis 17 tahun tersebut ternyata berperan sebagai mucikari. Bersama adik laki-lakinya DK, serta adik iparnya NK, DR menjual jasa MY kepada pemuda yang akhirnya membunuh korban usai berkencan. Ironisnya, pasangan suami istri NK dan DK juga menjual anak gadisnya TW yang masih berusia 15 tahun kepada pria hidung belang.
Kepada polisi, NK beralasan menjerumuskan anaknya ke dalam bisnis haram lantaran terjerat utang kontrakan rumah 3 juta rupiah. Soalnya anak saya nggak dibawa sama saya, Billy yang ngajak ke sini, jadi dia duluan. Dia kesian membantu orang tua, soalnya aku anaknya 7, terus aku banyak utang. Itu aja, pingin pada lunas, terus udah lunas mama kita pulang aja. Utangnya berapa, Bu? Utangnya berapa, Bu? Utangnya ada 3 jutaan. Ketiga mucikari asal Bandung, Jawa Barat tersebut menetapkan tarif bervariasi untuk layanan seksual seharga Rp700.000 hingga Rp800.000 serta pijat plus-plus bervariatif Rp200.000 hingga Rp350.000. Dalam sehari, MY dan TW mampu melayani 3 pria dengan pendapatan mencapai Rp5 juta. Menurut polisi, sebelum memesan hotel di Kediri, para pelaku sempat singgah di Tulung Agung dan Madiun. Para mucikari mencari pelanggan melalui aplikasi pesan micet. Jadi mengeksploitasi ekonomi dan seksual anak dengan menawarkan lewat aplikasi micet untuk korban pembunuhan itu ditarif dengan harga 700 dan sampai Rp800.000 oleh mucikari D. Kemudian yang korban T itu melakukan pijit dengan servis handjob, itu tarifnya Rp200 sampai Rp350.000. Saat ini TW dititipkan di rumah aman dan mendapat pendampingan dari petugas Dinas Sosial Kota Kediri. Sementara untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, para pelaku dijerat Undang-Undang Perlindungan Anak dengan ancaman hukuman 10 tahun penjara.